secara hukum itu melanggar undang-undang ITE. Ya kan? Bukan di situ nggak ada menyebut Jokowi, nggak nyebut siapa orang buzzer atau medsos itu mengaitkan Jokowi. Dia menyebut kenapa tidak dibawa ke rumah sakit terlalu. Nah, kalau itu pencemaran nama baik ya ada hukumnya, jalankan. Jadi ada kaitannya juga ya dengan apa yang kita lihat. Kita sudah pernah bicarakan ini dulu. Ya kira-kira 5 episode ke belakang. Bahwa ini terlampau sepi kita bilang. Tidak ada kritik lagi. Orang sudah malas. Nah kita lihat berapa hari kemudian pemerintah minta dikritik. Ya. Nah aku melihat begini. Ini satu hal yang jadi semacam observasi aku. Karena kata orang, kalau terlampau diam bahaya. Ya. Orang-orang bilang kalau ada pepatah yang mengatakan air tenang tanda tak dalam. Ini air tenang ini bisa dalam ini. Bisa menghanyutkan. Bisa menghanyutkan. Orang nggak tahu. Nah, jadi aku ingat satu cerita dulu bagaimana tentara Amerika masuk ke Vietnam. Ya. Begitu dia masuk ke hutan patroli, terlampau sepi. Apa dia bilang? Ini terlampau sepi. Ini lebih berbahaya daripada tidak ada yang nyambut itu. Nah, terlampau sepi ini membahayakan bagi pemerintah. Dia tidak bisa baca. Jadi basar ini sekarang dijadikan semacam takaran sampai di mana keresahan masyarakat. Sebelum besar, aku tambah sedikit. Vietnam itu ketika Amerika merasa sepi, Amerika tidak berbuat. Dia tidak tahu rupanya Vietnam itu membuat lorong-lorong. Sehingga muncul di markas Amerika sendiri itu disebut perang Tet terakhir. Itulah perang Tet yang menampar Amerika di Vietnam. Ya kalah dia sama dia. Amerika kalah besar. Kita bilang tikus lorong-lorong itu kan. Kalau pikiran aku begini sekarang ya. Karena simpang siur ya, mungkin kalau ditanya orang lain pun begitu ini. Apa definisi basar itu? Kita belum dapat. Ya, ABCD-nya itu harus apa. Tetapi karena basar ini bisa juga membantu, bisa juga merusak. Tergantung kita saja. Aku cuma minta bagaimana kesimpulan masing-masing kita. Kita yang jelas di era global ini tidak bisa menolak itu. Tidak bisa menolak medsos, online dan digital lainnya. Tidak bisa kita tolak. Itu harus kita ikut. Nah, tetapi yang paling penting di sini adalah pemahaman. Pemahaman ketika kita masuk memanfaatkan medsos, yang paling penting kita pahami itu. Seperti tadi saya sempat disebut bahwa kita belajarlah. Harus belajarlah. Dan kita sendiri pun, kita ini, 5 ini paling tidak, itu rajin juga lah memberitahu kepada anak-anak muda itu. Katakanlah milenial itu. Kasih tahu itu. Bahwa 5W itu sangat penting. Melakukan hal itu. Baik di Facebook dan sebagainya. Tidak boleh kita melakukan ada hal-hal yang tidak tahu. Dia tidak tahu sebenarnya bahwa itu adalah melanggar undang-undang ITE. Terjebak dia. Misalnya, menyangkut undang-undang ITE menyangkut pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik kalau di KUHP 310, 311 itu dianggap orang sekali pasal keranjang sampah. Hukumannya itu kalau bersalah kita pencemaran nama baik, kalau yang biasa-biasa saja, misalnya tidak ada kaitan dengan pasal lain, itu cuma 8 bulan percobaan. 8 bulan percobaan itu adalah selama 8 bulan itu kalau KTP Bogor tidak di Jakarta itu aja. Lewat 8 bulan balik biasa. Tetapi kalau undang-undang ITE itu pencemaran nama baik itu bisa ditahan. Itu 5 tahun ke atas hukumannya. Otomatis wajib ditahan. Walaupun nanti sudah disidang, cuma jadi dia 2 tahun atau 3 tahun. Seperti Ahmad Dhani. Sempat ditahan. Padahal dia cuma 2 tahun. Jalan di 2 tahun keluar dia. Tapi tuduhannya kan sampai 5 tahun ke atas. Nah itu karena undang-undang ITE itu di situ. Nah itu pencemaran nama baik saja. Belum lagi kalau kita melakukan tendensius. Tendensius itu ditulis. Tendensius misalnya aku nggak suka sama si Isari. Aku dibayar basar, aku dibayar pihak lain. Aku hajar Isari. Tendensius. Selain tendensius, dia udah pasal berlapis. Ada tendensius, ada hoax, tidak benar, ada pencemaran nama baik. Nah udah 3 pasal ini. Udah makin dalam. Jurnalistik kalau hoax kita nggak kena penyebaran kabar bohong. Ada penyebaran kabar bohong, ada penyebaran ujaran kebencian. Itu tadi saya pikir makanya kita harus belajar lebih banyak lah.
Gampang aja, belajar Linawa itu gampang aja lah. Kalau kita lihat tadi definisi buzzer yang tadi ya, yang kita jelaskan tadi, kita patok bahwa itu adalah memberikan suatu lonceng yang memberikan suatu gambaran yang enak didengarkan oleh para penguasa. Itu digunakan di situ kan begitu. Tapi nyatanya buzzer ini sekarang, yang sekarang ini bukan jadi lonceng lagi dia, tapi sudah jadi panser dia. Sudah jadi penyerang dia kan, kemana-mana kan begitu. Sehingga akhirnya posisinya, fungsinya sudah tidak lagi seperti apa yang diharapkan oleh penguasa itu sendiri. Undang-undang ITE itu ya kan memang digunakan memang selayaknya untuk semua yang melakukan atau membuat berita-berita yang harusnya berita-berita yang benar ya. Tapi karena undang-undang ITE ini bisa juga mengenai kepada kelompok-kelompok penguasa, maka rasanya ketidakadilan itu terhadap peraturan undang-undang itu tidak melekat kepada para buzzer ini. Ini yang membuat orang jadi kecewa kan begitu. Akhirnya orang tidak senang dengan buzzer itu sendiri. Kalau saya melihatnya gitu. Jadi mesti dudukkan kembali posisi buzzer itu kan begitu. Boleh buzzer, penting. Ada kata Ari tadi, ada yang baik, ada yang tidak baik. Posisikanlah itu buzzer itu betul-betul sebagai lonceng bagi penguasa itu untuk bisa mendengarkan suatu irama yang enak kan di kupingnya. Kalau aku setuju sekali tuh dengan Bang Halis itu. Jadi sebenarnya saranku sebenarnya buzzer itu harus dikontrol dan tidak boleh dia dimanfaatkan untuk bermain di media sosial seperti sekarang ini. Karena ini kalau udah main di media sosial susah kontrolnya, yang terjadi malah kegaduhan. Nah, kegaduhan itu juga menjadi kontraproduktif untuk pemerintah. Misalnya contoh, dia boleh melanggar undang-undang ITE. Sementara orang lain sedikit saja kena, langsung terjerat dengan undang-undang itu. Bahkan kadang-kadang bisa pamer lagi bahwa dia kebal gitu kan. Nah, ini kan jadi masalah. Kan itu juga jelek image terhadap pemerintah. Kalau aku bilang begitu sih. Orang bangga sekali menjadi buzzer, pembawa berita. Dianggap dia sebagai yang paling tahu lah. Gitu. Tetapi ini tergantung kepada kita. Kita harus bijaksana melihat, memilah, dan memilih berita yang dibawa buzzer. Jadi jangan asal kutip aja. Buzzer itu kalau ingatnya dulu di Samosir ada boa-boa, tukang pengumuman itu. Jadi boa dia cerita. Perhatian. Nah, itulah dia. Sebenarnya itu harusnya, artinya dia itu memberikan, menyampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Tapi posisinya sekarang, pertama dunia itu harus hati-hati. Kita punya jejak digital. Aku lihat kemarin, inilah para buzzer yang difotonya rame-rame. Di situ ada foto Abu Janda dan dilingkari orang. Aku masih bertanya, benar nggak? Tadi di depannya ada Jokowi. Jadi dianggap orang Jokowi didukung oleh sekelompok buzzer-buzzer. Itu anggapan sementara. Dan itu orang bisa buktikan. Karena banyak sekali foto untuk mengeditnya kan terlalu sulit juga. Tapi mungkinlah mudah. Tapi hati-hatinya di sini. Apa yang diucapkan oleh orang dalam foto itu akan terkena kepada Jokowi yang di depannya. Karena dianggap dialah orang itulah yang di belakang atau dialah yang berdiri di belakang itu, atau orang di belakang itu bertumpu kepada dia. Itu yang membuat hati-hati. Dunia digital sekarang itu sangat luar biasa. Nggak ada lagi, artinya kawan aku yang menulis buku Big Data bilang, kita sudah telanjang di muka. Kalau pakai Android, kita sudah telanjang di muka orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya wasit, itu polisi, itu harus cerdas menempatkan posisinya di mana. Ya, buzzer walaupun kita kawan, tapi kadang-kadang disebut juga, kau yang keterlaluan lah kau. Kenapa? Karena wibawa polisi sendiri itu akan ditentukan dia menempatkan dirinya di mana. Dan kalau ini dibiarkan berlanjut terus-menerus, tidak ada artinya dibiarkan, ini akan berbahaya bagi persatuan bangsa. Karena di dalam prediksi aku ini negara ini berbahaya, karena apapun yang dilakukan oleh pemerintah, rakyat diam. Nggak yakin aku orang tidak ribut di bawah. Ditangkap Habib Rizik, orang diam. Mati yang 6 orang diam. Ini semua di Baswedan dikena, orang juga nggak bersuara kali. Nggak melawan. Tapi ada yang mengucapkan juga, kemana sekarang suara umat ini? Kok udah diam aja? Kenapa nggak ada lagi yang melawan? Apa sudah mati semua? Ini hati-hati. Kenapa? Karena di dalam
nampaknya di luar aman, tapi bagi api dalam sekam itu membakar dan aku khawatir tiba-tiba meledak. Polisi harus tahu tentang ini. Dan Jokowi sudah menyatakan, mari kita silakan kritik yang keras. Orang bilang kritik yang keras, habis itu kan ditangkap katanya. Itu artinya upaya Jokowi menyatakan bahwa saya mengkritik boleh, itu tidak akan gagal. Kenapa? Orang sudah tahu ini cuman dia ikut sebagai buzzer untuk membuat meributkan. Nah, itu curigaan orang. Itu berbahaya juga. Ya, betul. Karena dia tulus untuk menyatakan, ayo kalian kritik aku. Dia tulus menyatakan kritik aku. Tapi orang sudah bicara, nanti kritik kau tangkap katanya. Dan itu kan mungkin memperuncing. Dan itu berbahaya. Bagi kita kan, kita punya media seperti ini kan kita akan ada kejelasan, kita dua belah pihak ini. Kita inginkan semua orang menempatkan diri pada posisi masing-masing, tapi dengan otak, dengan kecerdasan, dengan hati, dengan kejujuran. Itu yang harus kita lakukan. Karena bangsa ini kalau nggak kita ikut bantu lagi, ini sudah, aku tidak lihat ada kemungkinan untuk baik. Aku tidak lihat. Nah, tentang kita kaitkan dengan kasus untuk pembangunan Kota Medan. Kita tidak ingin Medan ini hancur. Sama dengan aku selalu bilang, aku tidak ingin Cisadane itu hancur, PDAM Cisadane hancur. Kenapa? Karena aku minum dari situ. Aku tidak ingin Medan ini hancur. Kenapa? Karena aku hidup di sini, anakku hidup di sini, cucu aku hidup di sini. Kita ingin baik. Cuma sebagian orang mendapat keuntungan dari kondisi ini. Nah, kondisi ini orang dapat keuntungan, sementara perubahan tidak ada, yang kena wali kota lagi. 3,5 tahun yang akan datang, Bobi bilang, cakap aja kau. Janji kau banyak kali yang kau kerjakan nggak ada. Sementara kita ini sudah bergelimang bertahun-tahun hidup dalam keadaan rusuh. Mau kita 3,5 tahun lagi seperti ini? Kan enggak. Nah, inilah kita gunanya. Kita berbicara, aku sendiri berbicara tetap dengan menjaga. Aku ingin tetap apa yang aku sampaikan itu benar. Sehingga aku selalu nyatakan sama orang. Kalau aku mengkritik, aku tahu jalan keluar. Aku tahu jalan keluar. Nah, orang teknik, aku mengkritik, aku tahu jalan keluar secara teknis. Aku tahu jalan keluar apa yang harus dilakukan ini benar. Aku siap untuk berdebat dengan siapapun dengan apa yang aku sampaikan. Dan itu kubuktikan bertahun-tahun hidup aku itu dia. Dia memposisikan dirinya sebagai buzzer yang betul nih. Jadi belum dibayar, Bang. Buzzer belum dibayar. Ya, justru ya kalau kau dibayar, udah malas tanya kau. Pasti tanya. Udah betul lagi. Ya, kalau kita berlima nih tahulah kita siapa diri kita masing-masing. Ya, kita tahu Jaya siapa, kita tahu Mali siapa, nanti kita tahu semua. Jadi, sampai sekarang idealisme kita masih kita bisa jaga. Nah, soal dibayar tidak dibayar, aku rasa kita survive kok. Ada pilihan ya, sedikit. Ini untuk penutup ya, ada pilihan juga. Kita mungkin yang nonton kita katakanlah, subscriber kita 220. Tetapi viewer kita, ya, acara kita ini pernah mencapai 400 sekian yang melihat. Nah, mereka tidak subscribe. Nah, sekarang kita mau bikin bank menjadi 20.000 pun bisa kita bikin acara kita ini subscriber. Tapi bersiaplah. Kita harus masukkan berita-berita yang bombastis, yang hoax. Ya, ramalan-ramalan, dukun-dukun masuk kemari. Oh, banyak yang nonton, banyak. Tapi apakah kita mau ke sana? Kita kan punya integritas di masing-masing. Begitu. Kita bukan jualan jaringan. Oke lah, ini bisa kita panjangkan sampai kapanpun. Tapi nanti kita bisa sambung lagi lain waktu. Minggu depan kita bisa jumpa lagi. Ada topik yang bagus. Minggu depan itu mungkin Bobi sudah dilatih. Kita lihat bagaimana. Dan kemudian basar-basar kita ikuti perkembangannya. Oke. Oke, thank you ya. Oke, sampai sini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Medan.